Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Widiawati. NIM saya 23010121120021. Saya dari kelas peternakan A dan dari kelompok 4. Semuanya, perkenalkan nama aku Dita Hemalia, biasa dipanggil Dita. Nomor induk mahasiswa 23010211211200038. Saya dari kelas A peternakan, kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Lundu Gultom, NIM 230101120048. Saya dari kelompok 4, kelas peternakan A. Perkenalkan, nama saya Sohib Afifuddin dari kelompok 4 Statistika dengan NIM 2301021120051 dari kelas A. Nama saya Iksanul Rizky Prabowo dengan nomor NIM 230011211300064 dari kelompok 4 Statistika kelas peternakan A. Halo, perkenalkan nama saya Frisilia Putri Pramesti, NIM 23010211211300066, kelompok 4 dari kelas peternakan A. Nama saya Rizka Karunisa, NIM 2301012111370, kelas peternakan A dari kelompok 4. Pembulatan angka. Menurut Taryana Suryana pada tahun 2015 menyatakan bahwa pembulatan sendiri adalah menyajikan bentuk bilangan dalam digit yang lebih sedikit dengan maksud agar tidak terlalu panjang dalam menuliskan bilangannya. Dalam statistika terdapat beberapa aturan pembulatan bilangan yang harus dijadikan acuan dalam mengolah data statistika. Terdapat 3 aturan pembulatan dalam statistika, yaitu aturan 1. Jika angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan kurang dari 5, maka angka terkanan dari angka yang mendahulunya tetap atau tidak berubah. Aturan 2. Jika angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan lebih dari 5, atau angka 5 diikuti oleh angka-angka bukan 0 semua, maka angka terkanan dari angka yang mendahulunya bertambah dengan 1. Aturan yang ketiga. Jika angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan sama dengan 5, atau angka 5 diikuti oleh angka-angka 0 semua, maka angka terkanan dari angka yang mendahulunya tetap jika angka tersebut genap dan bertambah 1 jika angka tersebut ganjil. Angka bermakna. Sebuah pengukuran akan menghasilkan hasil ukur dengan sejumlah digit tertentu. Menurut Artoto Argudanto, banyaknya digit yang masih dapat dipercaya disebut dengan angka penting atau significant figure. Sedangkan menurut Tesalonika DY 2019 menyatakan bahwa AP atau angka penting adalah angka hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti atau disebut eksak dan angka taksiran. Angka pasti diperoleh dari perhitungan skala alat ukur, sedangkan angka taksiran diperoleh dari setengah skala terkecil. Menurut Pancabudi 2018, angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Dalam penulisan angka bermakna, ada aturannya, diantaranya aturan yang pertama yaitu semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya, angka 343.245 memiliki 6 angka penting, yaitu angka 3, 4, 3, 2, 4, dan angka 5. Aturan yang kedua, angka 0 di belakang angka bukan 0 adalah bukan angka penting, kecuali diberi tanda khusus, misal garis bawah. Salah satu contoh dari aturan ini, angka 120 memiliki 2 angka penting yaitu 1 dan 2. Aturan yang ketiga adalah angka 0 di depan angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Contoh dari aturan ini,
adalah angka 0,0065 memiliki dua angka penting, yaitu 6 dan 5. Dan aturan yang terakhir, angka 0 di belakang tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Misal, angka 5,600 memiliki 4 angka penting, yaitu 5, 6, 0, dan 0. Analisis dari hasil pengukuran selalu melibatkan perhitungan matematika dan operasi hitung. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan operasi hitung dengan signifikan figur. Di sini saya akan menjelaskan tentang komputasi. Komputasi merupakan hasil terakhir yang tidak dapat memiliki angka bermakna lebih daripada bilangan dengan angka bermakna sedikit. Secara umum, ilmu komputasi adalah bidang ilmu yang mempunyai perhatian pada penyusunan model matematika dan teknik penyelesaian numerik serta penggunaan komputer untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah ilmu sains. Menurut Dwi Jati Wibowo. Selain itu, menurut Denny Alfani, komputasi adalah bidang ilmu untuk menyusun model matematika menggunakan teknik penyelesaian numerik serta bagaimana cara memecahkan masalah menggunakan model ini dengan algoritma. Dalam komputasi, ada yang disebut angka eksak. Angka eksak adalah angka-angka yang diperoleh dari proses penjumlahan dan dapat dinyatakan jumlahnya hingga unit terakhir. Jadi, ketentuan angka eksak dalam komputasi ini yaitu digitnya diabaikan. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh dari materi pembulatan angka. Yang pertama, soal yang pertama yaitu 388. Jika dibulatkan ke ratusan terdekat, maka dia menjadi 400. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Karena angka perseratusannya adalah 8. Atau dia di mana itu dia lebih dari 5. Bisa diperhatikan lagi materi yang ada di atas tentang pembulatan. Contoh kedua yaitu 2,3222 dibulatkan ke persatuan terdekat menjadi 2,32. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Karena angka kepersatuannya kurang dari 5, yang dimana angka setelah koma jika kurang dari 5 maka dia dihilangkan. Jika angka setelah koma lebih dari 5 maka dia menjadi 1. Contoh yang ketiga yaitu 86,88 dibulatkan ke satuan terdekat yaitu 87. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Karena angka satuannya lebih dari 5. Misal 86,88. Angka setelah koma itu lebih dari 5 yaitu 8, maka dia dibulatkan menjadi 1, jadi 87. Selanjutnya, contoh soal angka bermakna. Tentukan angka bermakna dari soal berikut. Yang pertama ada 99,77. 99,77 ini memiliki 4 angka, yang berarti 99,77 ini memiliki 4 angka bermakna. Yang kedua ada 30,2. Nah, 30,2 ini memiliki 3 angka bermakna karena 0 yang ada di sini itu ditulis karena diapit oleh 3 dan 2. Sedangkan 0 yang tidak didahului oleh angka itu tidak dihitung. Yang nomor 3 ada 8,67005. Ini memiliki 7 angka bermakna dengan syarat yang 0 pun diapit oleh angka 7 dan angka 5. Contoh soal komputasi. Komputasi yang tidak menggunakan angka eksak. Yang pertama, 1,648 dibagi 0,026. 1,648 memiliki angka bermakna 4. 0,026 memiliki angka bermakna 2. Karena syarat 0 dihitung sebagai angka bermakna adalah setelah adanya bilangan asli, angka desimal 0,026
026 memiliki bilang asli 2 dan 6. Hasil bagi dari 1,648 dibagi 0,026 sama dengan 63,384. Karena komputasi dari soal ini angka bermakna dengan digit paling sedikit adalah 2, maka hasilnya hanya terdapat 2 digit. Jadi 1,648 dibagi 0,026 sama dengan 63. Soal yang kedua, 2,486 dikali 1,24. 2,486 memiliki angka bermakna 4 dan 1,24 memiliki angka bermakna 3. Hasil kali dari 2,486 dikali 1,24 sama dengan 3,08264. Karena komputasi dari soal ini angka bermakna dengan digit paling sedikit adalah 3, maka hasilnya hanya terdapat 3 digit. Jadi hasil dari 2,485 dikali 1,24 sama dengan 3,09. Contoh soal yang ketiga, 26,487 memiliki angka bermakna 5, 24 memiliki angka bermakna 2. Hasilnya tidak boleh 2 digit karena 24 adalah angka eksak. Jadi hasilnya harus 5 digit dari angka bermakna yang dimiliki 26,487. Jadi hasil dari 26,487 ditambah 24 sama dengan 50,48. Kesimpulannya adalah proses perhitungan bilangan-bilangan pecahan dan desimal akan mempersulit suatu perhitungan transaksi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, setelah mempelajari pembulatan angka, angka bermakna, dan komputasi dapat mempermudah proses perhitungan transaksi dalam kehidupan kita sehari-hari.